tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditemukan di individu yang mempunyai lebih lama atau berbeda dari antara kebanyakan individu lainnya. Berikut beberapa jenis bullying yang perlu diketahui. Yang pertama, perundungan fisik. Yang kedua, perundungan verbal. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, pelecehan seksual. Dan yang terakhir, perundungan emosional. Setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang apa yang dipengertikan bullying dan juga jenis-jenis bullying, kali ini kita akan membahas tentang apa sih dampak bullying dari korban. Ada beberapa dampak yang paling dialami oleh korban. Contohnya seperti gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan yang paling parah adalah post traumatic stress disorder atau PTSD. Gangguan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang panjang. Pola asuh orang tua yang tidak siap, yang ketiga yang menjadi korban bullying atau kekerasan, yang keempat memiliki rasa percaya diri yang rendah, yang kelima sulit dalam bersosialisasi. Cara untuk mencegah bullying yang pertama, kita dapat membangun diskusi atau ceramah bagi aksi penindasan. Terus untuk yang kedua, kita dapat memberikan bantuan atau dukungan bagi para korban. Terus yang ketiga, pendidik dapat membuat program pencegahan anti-bullying. Terus untuk yang terakhir, memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan penindasan. Hai, jadi di sini saya berperan sebagai wawancara untuk mewawancarai seseorang yang pernah mengalami pengalaman bully untuk sekedar menambah ilmu tentang apa itu bully dan bagaimana itu bully. Sebagai info, narasumber kami di sini adalah Saudara Muhammad Nabil Kurnia. Saya sebagai mahasiswa yang sama seperti teman-teman ini. Kalian dari mana? Iya, saya punya teman ini dari FMIPA ya. Ya. Dikasih tugas tentang pembulian. Sebelumnya terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang bully. Karena sebetulnya penjelasan bully ini bisa ditanya sama siapa aja, karena bully ini bisa didapat ke ke semua orang. Jadi nggak terfokus ke suatu orang yang punya yang mengatasi hal-hal bullying, tapi orang yang punya dampak bullying itu bisa menjelaskan juga tentang bullying. Jadi terima kasih untuk teman-teman udah mampir ke sini dan mau nanyain soal bullying. Jadi kita boleh lanjut. Oke, jadi itu sebagai kata-kata pembuka dari narasumber kami. Kita masuk ke pertanyaannya. Boleh. Saudara Nabil, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda ketika dibully? Kita ambil dari garis besar aja ya. Kalau misalkan itu kan termasuk ke dalam dampak bullying ya. Kalau misalkan kita dapat bullying dari orang lain, itu pasti kita merasa terpuruk. Kita merasa tidak percaya diri, kita merasa bahwa perkataan orang itu benar. Kita merasa bahwa kita memang orang yang terburuk, kita dilahirkan dengan sangat buruk sehingga kita bisa dihina, kita bisa diberikan cacian atau hal-hal yang membuat diri kita ini menjadi rendah di orang lain. Saya sendiri, karena saya punya pengalaman dari diri saya, yaitu mata saya juling dari lahir dan saya diberikan mukjizat. Alhamdulillah saya masih diberikan mukjizat untuk melihat di umur 2 tahun setelah saya divonis buta dari lahir. Kemudian di umur 2 tahun, 1 tahun orang tua saya berusaha dengan izin Allah untuk saya bisa melihat dari bantuan dokter. Tapi kendalanya di mata saya yang juling ini. Nah, mata saya yang juling ini menjadi kendala bagi orang lain. Mungkin orang lain berpikir bahwa mata juling ini adalah suatu hal yang harus dihujat atau yang harus dikomentari karena berbeda dari mereka yang punya penglihatan yang normal, yang nggak ke kiri, ke kanan, justru normal. Nah, saya merasa ketika saya mendapat hal tersebut, saya merasa bahwa saya sepertinya gagal menjadi manusia. Saya sepertinya gak pantas untuk berteman dengan orang lain karena mata saya ini berbeda dari mereka. Saya tidak berfokus, saya tidak bisa melanjutkan cita-cita saya seperti orang tua saya. Jadi dampaknya itu besar sekali, mulai dari mental kita, mulai ke fisik kita, sampai pemikiran kita pun kena. Oke, jadi Saudara Nabil, untuk pertanyaan kedua, apakah saudara melapor ke pihak sekolah atau orang tua? Lalu tindakan apa yang pihak yang saudara laporkan itu lakukan?
Alhamdulillah, karena kita bisa tahu sendiri cerita orang lain kalau ketika dibully pasti ada yang namanya ancaman, di mana mereka mengancam bahwa jika mereka memberitahu ke orang lain atau yang mengurus tentang hal tersebut, misalkan ke guru, misalkan ke orang tua mereka, mereka akan ditambah lebih parah lagi perlakuan bulinya. Saya sendiri alhamdulillah karena bantuan lingkungan dan bantuan orang-orang sekitar, saya berani untuk melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah, atau ke orang tua saya atau ke teman-teman saya yang membantu saya untuk melaporkan hal tersebut, perundungan tersebut di teman-teman yang lain. Kalau misalkan teman-teman yang lain berpikir bahwa kita kalau nggak lapor kita bakal dipukul, itu mending stop berpikir seperti itu, karena yang bisa urus diri kita sendiri ya diri kita sendiri, jangan ke orang lain, jangan takut ancaman mereka, karena mereka sama seperti kita, cuma mereka berusaha untuk kita itu lebih rendah dari mereka. Oke, sudah Nabil. Bagaimana respon tanggapan orang sekitar atau teman-teman saudara ketika melihat saudara sedang dibully? Perasaan mereka pasti sedih kan kalau punya lihat keluarga mereka, saudara mereka, teman mereka tiba-tiba dihina atau dibully dari orang lain. Apapun itu bukan kemauan dia sendiri, kayak seperti saya nggak mau punya mata kayak gini, tapi karena saya ini berasal dari Tuhan, dari Allah, jadi saya harus terima. Tapi gak tahu kenapa orang lain gak bisa terima sama hal ini, sehingga mereka berani untuk mengutarakan kebencian mereka, cacian mereka, atau kata-kata mereka yang kurang pantas soal mata saya. Jadi kalau itu kembali ke pribadi masing-masing, saya menganggap itu hal yang wajar, karena memang bagi orang lain, bagi orang yang punya pemikiran yang buruk, itu adalah hal yang mereka pantas pertanyakan, tapi dengan cara yang salah, dengan perlakuan yang salah, dan itu termasuk ke hal yang tidak benar. Keluarga saya pun berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk untuk dilakukan, sehingga ketika saya bercerita tentang mereka bilang, kalau kamu mendapat hal tersebut lagi, beritahu kepada kami, beritahu kepada orang-orang yang mengurus tentang hal tersebut. Mereka prihatin, mereka berpikir bahwa lingkungan yang aman seperti apa yang dibutuhkan oleh anak saya, cucu saya, keluarga saya, sepupu saya, sehingga dia bisa layak untuk hidup dan terlepas dari bully tersebut. Dan alhamdulillah saya bisa dibantu oleh mereka untuk bisa lepas dari hal tersebut. Saya kurang tahu soal yang orang lain di luar sana yang mungkin punya keluarga yang kurang mendukung atau lingkungan yang mendukung, sehingga mereka sampai sekarang mungkin masih terpuruk sama hal tersebut atau trauma dengan hal tersebut, saya tidak tahu. Oke, baik, cukup jelas. Selanjutnya, jenis tindakan atau cara apa yang dilakukan pelaku untuk Anda? Oke, kalau pembulian itu saya suka sekali membahas ini. Bisa dibagi ke verbal sama non verbal, atau verbal sama fisik. Iya. Verbal itu kan secara tidak langsung ya, Iya. apa non verbal? Iya. Nggak tahu. Intinya verbal itu secara tidak langsung, dan fisik itu secara langsung. Jadi saya pernah mendapatkan keduanya. Jadi kalau ditanya soal pengalaman, saya punya banyak pengalaman soal ini. Dari verbal itu mulai dari perkataan mereka. Perkataan mereka misalkan kamu juling, kamu buta, itu adalah perkataan mereka. Kalau misalnya mereka kurang puas, mereka akan memberikan ke hal fisik. Mereka bisa memukul saya, mereka bisa memberikan hal-hal buruk kepada saya. Saya pernah melakukan itu. Itu mungkin bukan cuma saya mendapat, tapi banyak juga orang yang mendapatkan, bahkan lebih dari itu. Kepuasan orang atau pelaku pembulian itu bukan cuma cukup ke perkataan. Kalau misalkan mereka merasa kurang, mereka akan memberikan lagi ke hal yang lebih ke fisik. Misalkan Anda bisa dipukul, Anda bisa mendapat perundungan atau siksaan yang lain, dan bisa dilakukan oleh bersamaan atau dari sendiri. Jadi saya membaginya ke dua, verbal sama fisik. Cukup mengerikan ya, sudah. Sangat sekali. Selanjutnya, untuk trauma yang Anda dapatkan, cara menghilangkan kenangan atau trauma yang Anda dapat itu seperti apa? Untuk lepas dari trauma sih, semua orang yang mendapat bully pasti susah. Kalau misalkan mereka berpikir bahwa itu hal yang mudah, itu hal yang lebay, itu hal yang kurang baik untuk dipikir lebih panjang, mereka salah. Karena bully itu membekas dalam hati. Itu sering, apalagi dilakukan banyak orang, sering itu kita merasa bahwa diri kita itu kurang. Mereka udah menyerang kita, terus mereka pergi gitu aja, mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Kalau misalkan lepas dari trauma, saya sendiri karena bantuan penguatan dari lingkungan, karena nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri kalau bukan karena orang lain. Karena mereka orang lain percaya saya ini bisa lebih, saya bisa hidup walaupun dengan kekurangan saya. Perkataan orang lain bukan suatu patokan yang harus saya jadikan untuk dalam mindset, untuk pemikiran saya. Saya harus berpikir lebih luas lagi. Kalau saya mungkin juling, saya mungkin ini, tapi saya bisa lebih hebat dari mereka. Saya bisa menghargai orang lain, saya bisa mengerti orang lain, saya bisa tahu bagaimana memahami
ketika orang lain punya kekurangan, saya bisa memahami buat menghargai mereka, buat mengayomi mereka, bukan untuk menghina mereka, menjauhkan mereka karena suatu kekurangan yang terjadi. Wow, pemikiran yang sangat luas ya saudara. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saran saudara untuk sekiranya korban-korban lain di luar sana yang masih merasakan hal menjadi korban bully seperti yang pernah saudara alami? Untuk teman-teman di luar sana yang pernah merasa bullying itu terjadi di diri kalian, di kalian masing-masing, mungkin kalau saya sendiri berpikir bahwa yang bisa mengatur diri kita, perasaan kita, menjelaskan bagaimana masa depan kita nanti cuma diri kita sendiri kan. Jadi teman-teman jangan takut untuk kita berani melawan. Gak apa kalau misalnya kita butuh bantuan orang lain untuk melawan mereka, karena kita kalau misalkan sendiri itu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa sebagai orang tuh nggak mungkin, tapi kalau misalkan kita bantu orang lain, kita panggil orang lain, atau dengan bantuan lingkungan yang bisa mengayomi kita, yang bisa mengajak kita untuk ayo bangkit lagi. Kamu punya banyak sekali kehebatan dalam diri kamu. Jangan jadikan orang lain, orang jahat atau orang buruk itu mengikis bagaimana masa depan kamu nanti, mental kamu nanti, jiwa kamu nanti. Karena kita itu spesial dari diri kita sendiri. Allah sudah memberikan kita kekurangan, jadi jangan jadikan kekurangan itu sebagai nampak di orang lain. Orang mungkin bisa menghina mereka, bisa menghina kita, tapi jangan kita menghina diri kita sendiri juga dengan perkataan mereka. Kita ini spesial dengan diri kita sendiri. Orang lain cuma berpikir karena kepuasan mereka butuh kepuasan, mereka butuh validasi, mereka butuh hal-hal yang bisa membuat mereka itu puas sendiri. Misalkan mereka kalau misalkan ngajak teman-teman mereka, ayo kita bully ini, kayaknya dia pantas dibully, dia matanya lain dari kita harus membuli dia. Itu jangan dijadikan sesuatu, karena itu adalah kepuasan mereka, ego mereka. Itu adalah suatu hal di mana mereka itu membutuhkan validasi dari teman-teman lain, dari diri mereka sendiri, atau mereka melampiaskan kesalahan-kesalahan mereka ke capek mereka, kesalahan mereka, atau mungkin mereka belum mendapatkan hal yang sama, tapi mereka ingin melampiaskan itu ke orang lain. Misalkan ke saya mendapat pelampiasan tersebut dari teman-teman saya mendapatkan banyak sekali hal yang terjadi karena validasi orang lain yang mereka akhirnya melampiaskan ke diri saya. Tapi saya tahu itu sangat sulit untuk keluar dari situ. Banyak sekali yang memilih mengakhiri diri mereka karena pembulian, bahkan ada yang namanya mereka di zaman sekarang kasih barcode. Mereka gores tangan mereka kikis tangan mereka karena mereka melampiaskan, karena mereka tidak tahu lagi nih mau ngelampiasin kemana. Kalian punya banyak sekali orang yang masih peduli, banyak sekali tempat-tempat teman-teman yang bisa kalian explore untuk bagaimana kalian bisa keluar dari zona tersebut. Bukan cuma mungkin kalau misalkan kita merasa kayak di lingkungan kita kurang mendukung, kita punya keluarga, kita punya lingkungan kurang pengetahuan tentang bullying, mereka bisa menganggap bullying itu hal yang sepele, hal yang bukan suatu yang menjadi masalah besar. Nah, jadi kalau misalkan kalian berpikir seperti itu, ayo kita keluar sama-sama, kita ke zona yang lain, zona nyaman kita tinggalin, walaupun itu tidak nyaman lagi kita berada di zona itu karena sudah dirusak oleh orang lain. Kita bangun lagi diri kita sendiri, kita percaya ke diri kita bahwa kita itu hebat, karena yang bisa yakinin kita diri kita sendiri ya kita sendiri, bukan orang lain yang bisa mengatur kita, yang bisa membuat kita terpuruk. Karena kalau misalkan di posisi itu nggak enak. Jadi kayak daripada kalian merasa aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku nggak tahu aku mau ngapain lagi, kalian bisa keluar dari situ. Saya percaya, saya bangga ke diri kalian sendiri yang udah bisa nerima perkataan orang lain, meskipun itu bakal sakit banget sih kalau kalian dihina, apalagi mereka sampai kena fisik. Ya mungkin pesan saya untuk orang lain, kita harus lebih percaya lagi ke diri kita sendiri. Jangan mudah kita gak percaya lagi ke orang lain karena kalian berpikir kalau misalnya saya berteman dia, saya akan dibully atau lagi nggak ya sama dia. Trauma itu bisa datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain, tapi jangan biarkan trauma itu semakin mendalam untuk diri kita sendiri. Kita masih panjang banget perjalanan. Jangan milih untuk akhiri hidup kita untuk melukai diri kita sendiri. Jangan jadikan perkataan orang lain itu benar. Kita buktikan ke diri kita sendiri bahwa kita itu spesial dari Tuhan. Wow, Saudara Nabil itu merupakan cerita yang sangat-sangat berguna ya bagi kami, kelompok kami terutama, dan mungkin para penonton yang akan menonton video kita ini. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengalaman Saudara Nabil yang sungguh-sungguh sangat luar biasa ini,
banyak sekali pelaku-pelaku tindakan bully yang tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak besar bagi para korban. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk para korban dapat keluar dari pengalaman buruk itu, dari tekanan buruk itu, tergantung dari diri masing-masing. Karena pelaku-pelaku tersebut hanya membutuhkan validasi. Iya. Benar kan, saudara? Benar sekali. Jadi ini adalah contoh narasumber kita yang harus kita tiru, yang harus kita contohi untuk korban bully-bully di luar sana agar bisa keluar dari keadaan tersebut. Karena apapun yang kalian lakukan itu untuk diri kalian dan oleh diri kalian sendiri. Jadi baik sekali saudara Nabil yang sudah membantu kami, yang sudah menceritakan pengalaman saudara. Iya, terima kasih sudah datang. Terus sudah ini, semoga saya sampaikan sudah mengerti ya, karena saya merasa bicara saya cepat sekali. Jadi Sungguh saudara sangat dapat dipahami iya, dan terima bahasanya kasih banyak. pasti Amin. sangat-sangat baku. Jadi untuk para saudara-saudara di luar sana pasti akan memahami apa yang Amin. sudah Terima kasih sampaikan. banyak. Dan kami harap video ini dapat menjadi pelajaran yang sangat-sangat bisa dipelajari oleh penonton-penonton agar kedepannya korban-korban bully semakin menipis dan pelaku-pelaku di luar sana memiliki mindset bahwa semua manusia itu sama. Oke, sekian dari wawancara kami hari ini. Kepada narasumber kami meminta terima Ya, kasih terima yang kasih banyak. sangat-sangat. Terima kasih banyak. Oke, untuk para penonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.